Perkembangan kasus kopi sianida kembali mendapat update dari kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Kabar tersebut muncul setelah pihak dari Otto menyatakan bahwa timnya tengah fokus mengumpulkan novum baru yang berpacu pada bukti video yang diduga rekayasa dan dipamerkan oleh ayah mendiang Mirna, Edi Darmawan Salihin. Bahkan kejanggalan dalam video tersebut juga menuai sorotan dari Otto yang mempertanyakan keterlibatan pihak kepolisian Australia yang dilibatkan oleh Edi dalam pernyataannya tentang bukti tidak ia sertakan dalam persidangan 2016 silam. Lantas, langkah apa yang kemudian Otto dan kawan-kawan akan siasati dengan temuan fakta tersebut? Benarkah pihak Otto akan melibatkan pihak kepolisian Australia dalam laporan polisinya terhadap Edi Darmawan? Bahwa sebelum PK kedua dilakukan, tentunya kita kan harus melakukan langkah hukum dulu terlebih dahulu untuk mencari bukti-bukti yang ada sehubungan dengan PK tersebut. Kita berharap ada suatu novum yang kita bisa ajukan sebagai bahan PK kita. Kita kan mengatakan bahwa kasus ini kan penuh dugaan rekayasa. Bahkan rekayasa ini oleh ahli kita, Rimson sendiri sudah menjelaskan confirm itu rekayasa menurut dia. Kita kan selalu bilang kedugaan, ini kan legal teknik gitu ya. Tapi Rimson sendiri mengatakan itu rekayasa. Nah, rekayasa atau tidak, tentunya kan kita harus buktikan kan gitu. Nah, kedua, bahwa untuk bisa mengajukan bukti-bukti ini ada aturan-aturan yang kita perlukan untuk itu. Ya. Nah, untuk itu kita harus memenuhi semua formalitas-formalitasnya. Karena bukti itu umpamanya kan saya nggak bisa dapatkan tanpa ada dasar. Ya, sumbernya harus jelas. Ya kan? Sumbernya harus jelas dan kesahihannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau palsu mungkin kan ada kemiripannya, tapi direkayasa ini sebenarnya ini aslinya, tapi sudah dimodified, gitu ya. Dimodifikasi, direkayasa dengan bentuk yang lain. Ya kan? Jadi ada barang itu yang sama. Kalau palsu kan barangnya lain mungkin ya, dipalsukan gitu. Tapi ini barangnya mungkin itu, tapi sudah direkayasa, kontennya, isinya, gitu. Frame-nya dan sebagainya sudah direkayasa, dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Ya boleh dikatakan juga ada kepalsuan di sana. Bahkan putusan hakim sekalipun mendasarkan putusannya itu pada adanya CCTV, gitu. Nah, jadi kalau ternyata CCTV yang ditayangkan ini adalah merupakan rekayasa, cenderung rekayasa, otomatis dong semua bukti-bukti yang persidangan ini kan bukan tidak valid lagi. Nah, ingat hakim kan memberikan putusan dengan tegas menyatakan secara sah dan meyakinkan menyatakan terdakwa Jessica Wongso terbukti bersalah. Apa yang dimaksud dengan secara sah dan meyakinkan? Artinya meyakinkan itu hakim yakin. Tapi hakimnya itu dari mana? Dari bukti-bukti yang sah. Nah, kalau bukti-buktinya yang dipakai untuk meyakinkan dia terhadap suatu peristiwa hukum itu ternyata tidak sah, maka itu berarti bahwa peradilannya itu tidak sah dong. Bukti-bukti yang dipakai itu tidak sah, otomatis putusan hakim itu menjadi tidak sah. Nah, ini salah satu bukti yang saya sampaikan di sini. Tetapi tentunya masih banyak bukti-bukti lain yang kita harapkan bisa menjadi dasar menjadi mengajukan PK di sini. Tapi yang pasti bahwa satu CCTV yang dikatakan oleh Edi, bapaknya Mirna itu disampaikan di tayangannya si Karni Alias, itu jelas-jelas dikatakan itu berasal dari CCTV yang diambil dari Oliver, dan itu tidak diserahkan kepada penyidik karena itu untuk keperluan daripada kepolisian Australia. Itu bukan kita punya, itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21 Pak Krisnamukti itu sampai bawah itu cuma ditunjukin aja, jangan dipakai karena ini berkaitan dengan korps kepolisian. Apakah sedemikian itu jauhnya
kepolisian Australia atau pemerintah Australia mencampuri hukum Indonesia. Kalau itu benar terjadi intervensi dong. Kita akan protes dong soal ini. Nah, ini juga mungkin kami akan menyurati pemerintah Australia dalam ini kepolisian Australia tentang kebenaran daripada kata-kata daripada si Edi Salihin ini. Terlepas dari beberapa kejanggalan yang dicurigai oleh Otto, kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso akhir-akhir ini juga disorot oleh halayak luas yang bersuara soal redupnya langkah pencari keadilan untuk Jessica. Namun tak lama kabar itu beredar, Otto Hasibuan pun langsung menanggapi dan menegaskan jika pihaknya masih menunggu perkembangan dari laporan yang dibuat sambil merangkum bukti baru untuk pengajuan PK kedua kalinya. Kita sekarang ini bukan diam, ya. Kita kan lawyer kan ada cara, ada waktu yang tepat kita bisa cari. Nah, oleh karena itu sekarang ini teman-teman semua tim saya ini sudah sedang mencoba menggali bukti-bukti yang ada tersebut, ya. Ya tidak semuanya mudah didapat karena ada bukti-bukti ini kan menyangkut pihak ketiga dan ada juga bukti itu bukan di tangan kita tapi ada di tangan pihak ketiga. Yang tentunya kita berupaya untuk bisa dapatkan bukti itu. Kemudian ada juga bukti yang kalau itu nanti kita dapatkan, masih kita memerlukan keterangan ahli untuk bisa memperkuat bukti-bukti tersebut. Jadi tidak semua bukti itu utuh kita terima langsung kita ajukan sebagai dasar bukti. Ada juga bukti yang betul-betul kita terima, kemudian didukung oleh keterangan ahli yang menyatakan kebenaran dan kesahihan daripada bukti-bukti tersebut. Nah, itulah sekarang ini yang sedang kita persiapkan. Nah, memang agak kesulitan kita sekarang karena ini udah mepet waktu di hari Natal ya, hari libur, banyak tim yang sudah keluar kota dan juga terutama sebenarnya itu mengenai soal pihak ketiga yang kita butuhkan bukti-bukti tersebut. Nah, ini yang kita sedang cari sekarang. Banyak juga sih netizen bertanya pada saya, ini Pak Otto jangan lengah, jangan didiamkan dong gitu. Ya pasti dong, saya pikir ya. Bagaimana kan ini kasus yang sudah berjuang 7 tahun, masa mungkin saya bisa tinggalkan begitu saja. Ini kan, ya kita serius menangani ini dan sungguh-sungguh kita akan mengajukan bukti itu, PK itu nanti pada waktunya. Nah, waktu yang tepat menurut kita mungkin kalau nggak di Januari, di Februari lah. Kita melihat situasi dan kondisinya. Karena untuk mengajukan PK itu kan timing kan harus perlu juga gitu. Setelah semuanya sempurna kita persiapkan, nanti kita akan ajukan. Saya nggak terlalu pusing Pak Otto berhasil atau tidak, karena hukum di Indonesia ini jangan Pak Otto sampai rusakkan di negara kita ini hukum yang sudah begini bagus berjalan. Itu dibuat cedera oleh sesuatu yang hanya karena Netflix. Nah, Netflix itu nggak benar, ya. Jadi saya rasa Pak Otto ngerti lah. Jadi saya mohon maaf lah Pak Otto, ya. Cuma Pak Otto harus dengar omongan saya itu. Saya lebih tua dari Pak Otto. Memang si Jessica itu bunuh anak saya, Pak Otto. Izin Pak Otto, maafin saya kalau saya salah bicara. Percuma Pak Otto bela. Leave the case. Saya hormati Pak Otto masih lawyer yang dulu saya kenal hebat, ya. Jadi itu adalah dua yang milikin. Satu, P21 itu tinggal sehari lagi, kita kepaksa unjukin sedoang sampai langsung dia setuju. Waktu itu Jaksa Agungnya Pak Prasetyo, ya, dia tahu ini. Kemudian AFP ngelihat itu terkaget-kaget, wah lu jangan keluarin nih, kalau sampai klien gue lu bunuh, hukum mati, ini masalah nih buat kita, ya. Akhirnya kita skip. Dan ada lagi Pak, udahlah nggak usah dibicarakan, itu aja cukup, ya. Yang kedua, Pak Otto, saya ini serba salah. Saya sama Pak Otto saya hormat bener, ya. Pak Krisnamukti itu marah besar. Dia dibilang datang ke rumah duka itu mengatakan bahwa dia tahu ini Mirna diracun. Ya saya serba salah ke sono. Pak Otto saya hormati sebagai lawyer. Di sini
Pak Krisnamukti sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang menangani kasus ini. Jadi saya serba salah mau jelasin sama Pak Oto. Kalau bisa saya cegah, saya cegah. Pak Krisna itu sudah naik pitam. Karena sebetulnya sudah P21, sebenarnya kepolisian udah nggak ikut campur Pak Oto. Ya, P21 selesai, nah baru kejaksaan sama Pak Hakim.